Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaro Songha. Kali ini saya sudah bersama dengan Mas Iqbal. Nah, buat warga Pringsewu dan sekitarnya tentunya nggak asing lagi ya dengan Mas Iqbal yang kemarin baru diundang di acara Brownies TV dan juga pagi-pagi ambiar ya Mas ya ke Jakarta langsung. Nah, pagi hari ini saya akan mengajak kalian semuanya untuk ngobrol bareng dengan Mas Iqbal, warga dari Pringsewu, Lampung yang sekarang lagi viral ya Mas. Kita mau tanya bagaimana dia bisa sampai ke Jakarta dan kenapa dia bisa viral. Assalamualaikum Mas Iqbal. Waalaikumsalam. Mas Muhammad Iqbal, bisa perkenalkan terlebih dahulu mungkin namanya, alamatnya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal, asal Pringsewu, Lampung, Kabupaten Pringsewu. Oke, nah kalau Mas Iqbal sendiri kemarin bisa masuk di TV itu gimana ceritanya Mas? Jadi ceritanya, saya waktu itu kan setahun yang lewat kalau nggak salah ya. Mm-mm. Saya itu icak-icaknya itu mainan lah latihan di Mm-mm. Wates tempat yang punya Angles. Mm-mm. Nah habis itu eh, setahun kemudian setelah saya masuk di YouTube-nya Angles, Mm-mm. itu viralnya nyampe kalau nggak salah 3,2 juta ditonton. Wow, ya Allah, kapan channel saya bisa ditonton 3,2 juta orang, Mas? Terus, Setelah itu diupload juga di Instagramnya Angles, oke. Nah, di video itu Mas Iqbal ngapain? nyanyi sambil main musik. Oh, nyanyi sambil main musik. Ya. Alat musiknya apa yang digunakan? Keyboard. Keyboard, oke. Terus, apa lagu yang dinyanyikan? Jangan salah menilai. Coba dong sedikit liriknya. Mungkin kau selalu menduga gitu, Oke, terus? diriku tak pernah memahamimu, itu dia. Asik. Itu cuplikan sedikit ya. Iya. Oke. Nah, terus setelah 1 tahun diupload di channel Angles ya, Mm-mm. kemudian viralnya baru-baru ini. Baru-baru ini. Oh, berarti nggak langsung viral gitu ya, Mas ya? Enggak. Wow. Viralnya baru-baru ini karena Mm-mm. mungkin ada pihak salah satu stasiun TV swasta yang melihat, oh ini kayaknya trending nih, nyampe 3,2. Akhirnya dicari di Instagram, Mm-mm. ketemu di Instagramnya Angles, terus dia langsung DM ke yang punya Angles. Ada yang bisa dihubungi nggak? Saya kepingin ngundang orang yang ada di video ini ke Brownies TV gitu. Mm-mm. Akhirnya sama si admin YouTube dikasihlah nomor saya gitu. Mm-mm. Akhirnya dia menghubungi saya nggak lama kemudian, ya selang 3-4 hari kalau nggak salah. Oh, oke. Tadinya kan saya punya channel YouTube, udahlah cuman buat sambian aja gitu. Betul. Nah ternyata viral gitu loh. Channel YouTube Mas Iqbal apa? Official Iqbal Musik Pringsewu, musiknya Oke. pakai K. Official Iqbal Musik Pringsewu. Iya. Official musiknya pakai K ya. Pakai K. Oke, jadi isinya itu adalah kegiatan-kegiatan Mas Iqbal. Iya, terutama tentang bermusik. bermusik. Oke, sejak kapan Mas Iqbal mulai bermain musik? Kalau bermain musik dari umur 4 tahun ya. 4 tahun. Wow, sekarang umurnya ada berapa, Mas? Umurnya sekitar kalau nggak salah itu 29 tahun. 29 tahun, berarti sudah 25 tahun Mas Iqbal berkecimpung di dunia musik. Ya. Nah, awalnya gimana Mas Iqbal bisa tertarik atau suka pada musik? Sebenarnya awalnya lucu sih mas. Mm-mm. Saya ulang tahun kan dulu. Mm-mm. Yang keempat itu. Mm-mm. Saya dikasih kado ya, dikasih hadiah Mm-mm. sama almarhum budi saya, kakak atau Ayu dari ayah saya. Mm-mm. Nah, itu dikasih piano kecil atau keyboard kecil yang atasnya kayu, tengah-tengahnya pakai batu baterai gitu. Mm-mm. Nah, dari situ kado itu saya buka, isinya piano, terus saya mulai belajar di situ. Sebenarnya nggak belajar sih, nggak ada niatan ke situ. Mm-mm. Pada waktu itu kan ada lagu kayak lagu Hadat Alwi. Oh. Pada waktu-waktu itu kan masih populer banget lagu itu kan. Mm-mm. Terus ada lagu India yang di film Man itu, terus nah itu dari situ saya belajar. Saya bilang sama ayah sama ibu saya, ya ibu kok saya bisa ya, saya gitu. Kok saya bisa lagu ini, bisa lagu Man, terus bisa lagu Abang Tukang Lagu Bakso. Man yang gimana sih? Gimana sih, pokoknya lagu India itu. Udah lama banget ya. Lupa saya. Terus? Akhirnya
lama kelamaan tuh saya jenuh mas, Mm-mm. jenuh. Akhirnya ya tolong sih belikan Iqbal yang keyboard yang bisa pakai listrik, kata Iqbal Mm-mm. gitu kan. Dibelikanlah, kalau nggak salah mereknya Casio waktu itu, belum Mm-mm. belum belum menggunakan disket ya, masih manual Mm-mm. semua. Akhirnya saya dibelikan Casio, saya belajar dari situ. Saya dulu belajar nggak ada gurunya mas, terus terang aja. Otodidak. Pertama kali belajar nggak ada gurunya, hanya bisa melodi saja, not saja. Mm-mm. Tapi kunci-kunci dasar mengenai tombol saya nggak tahu pada waktu itu. Sekarang udah tahu semua. Alhamdulillah sekarang sudah tahu. Siapa yang ngajarin? Nanti itu sejarah ya. Jadi Ah. jadi waktu itu saya belajar nggak ada guru. Nah setelah saya sudah bisa mulai menguasai lagu tapi nggak bisa main kunci, saya gantilah, minta ganti ya, tolong belikan sih yang pakai disket, Iqbal udah bosen pakai ini gitu. Mm-mm. Dibelikanlah sama orang tua saya, sama ayah saya, dibelikan Casio CTK 811 kalau nggak salah. Mm-mm. Setelah itu saya sudah punya Casio itu, saya mulai belajar tapi belum ada kunci dasar mas. Mm-mm. Nah selang berapa bulan saya punya keyboard yang pakai disket, itu ada sahabat ayah saya cerita, Mm-mm. ayah saya lewat gitu, lewat mampir ke rumah, tahu ayah saya punya keyboard buat saya. Ya saya main, wah ini sayangnya nggak bisa main kunci ya, coba diajarin kunci satu dulu gitu. Pakai satu jari dia hanya begini megang kuncinya. Nah, setelah itu wah ini sayang nggak bisa main kunci, diajarinlah pakai kunci satu jari, 1, 3, 5, 4 gitu, 6. Nah, dalam kurun waktu insya Allah kalau nggak salah itu 10 menit saya bisa belajar kunci satu itu. Oke. Nah, terus Mas, kan Mas ada keterbatasan di penglihatan nih. Ini memang sudah sejak kecil, Dari kecil, dari lahir. dari umur 6 bulan saya bayi prematur mas. Bayi Oke. prematur umur 6 bulan di kandungan, belum waktunya lahir sudah lahir. Mm-mm. Jadi berarti dari kecil memang sudah tidak bisa Iya. melihat. Iya. Oke. Nah, bagaimana Mas Iqbal belajar not-not tadi gitu kan, kunci-kunci tadi? Kalau not terserang hanya mendengarkan, tapi kalau kunci itu ada gurunya, nggak katang-katang 10 menit beliau ajarkan di situ. Mm-mm. Nah setelah kunci satu saya bisa, ketemulah ayah saya itu sama sahabatnya lagi namanya Pak Yatna, tukang keyboard juga. Mm-mm. Kata Pak Yatna, wah ini cuma kunci satu kok nggak bisa kunci tiga, kalau cuma satu nggak bisa minor gitu. Mm-mm. Nah setelah itu saya diajarilah kunci 3 sama Pak Yatna. Saya dipanggilkan guru selama 1 bulan kayak pesantren kilat waktu Oke. itu, selama bulan puasa. Mm-mm. Nah, Nah, Mas Iqbal ada kesulitan nggak sih pada saat belajar dengan kondisi keterbatasan penglihatan seperti ini? enggak sih, Enggak. karena Berarti so far untuk menjelaskannya gimana? Untuk nadanya ini yang kunci 3, ini kunci 1, untuk membedakan mencetnya gitu, nggak salah pencet itu gimana, Mas? kan dari suara kan kedengaran, Mm-mm. terus pakai feeling juga iya. Mm-mm. Terus ya, yang jelas hanya mengandalkan feeling sama pendengaran saja. Oke, dua itu ya, Iya. pendengaran dan feeling. Oh, kira-kira ini letaknya di sini, ini Iya, letaknya di sini iya. gitu ya. Tapi kalau tombol tetap ada yang ngebimbing saya dulu, ya kayak Pak Yanto, Pak Yatna itu yang ngebimbing saya dulu. Mm-mm. Mereka yang secara tidak langsung mempengaruhi Mas Iqbal sehingga bisa menjadi seperti saat ini. Iya, secara tidak langsung mereka mempengaruhi saya seperti saat ini. Kalau saya belajar seluruh otodidak itu nggak mungkin. Betul. Ya, betul. Jadi artinya ada juga orang-orang yang berjasa Iya, dalam hidup iya. Mas Iqbal Untuk sampai mengenai kunci betul. dasar sama tombol ada emang orang yang berjasa ada. Betul. Oke. Nah, terus sampai akhirnya Mas Iqbal sudah 25 tahun berkecimpung di dunia musik gitu kan ya. Apa lagu yang atau genre musik yang Mas Iqbal mungkin kuasai atau paling sukai? Kalau untuk main semua lagu saya suka ya. Mm-mm. Dari kasidah, Mm-mm. emang saya basicnya dulu awal di kasidah, Mm-mm. dangdut, Mm-mm. pop, Mm-mm. pop teman-teman kenangan gitu, model gitu, pop lawas. Kalau saya nyanyi emang khusus pop, tapi kalau main semua insya Allah. Terus campur sari, nggak katang-katang ini, langgam. Insya Allah saya masih menguasai, nggak katang-katang sedikit. Oke, lagu Intinya- favoritnya? Intinya semua lagu saya kalau main saya suka, nggak ada yang saya pilih-pilih gitu. Oh, Termasuk oke. lagu daerah Minang, lagu Batak nggak katang-katang sedikit saya menguasai. Lagu Batak apa misalnya?
Ya kalau main ya, kalau untuk nyanyi saya nggak Oh iya, iya menguasai. betul Kalau betul untuk betul. kalau untuk Kalau main main saya, secara langsung gitu ya. kalau untuk mengiringi insya Allah semua genre saya suka. Mm-mm. Oke, nah Mas, kemudian Mas Iqbal berproses ya kan, bertemu dengan Mm-mm. banyak orang, bertemu Mm-mm. dengan banyak Mm-mm. keyboardis gitu Mm-mm. kan ya. Mm-mm. Pengalaman apa yang paling membekas selama Mas Iqbal diajari atau Mas Iqbal diberikan materi-materi oleh mentornya gitu? Kalau pengalaman yang paling membekas dulu diajari sama Pak Yanto. Saya waktu itu sempat ke teknik. Pak Yanto Mm-mm. kan dulu pegang teknik 2400 3000 Apa itu? keyboard. Keyboard mereknya KN, teknik. Mm-mm. Dia kan pegang teknik. Saya dulu sempat diajari sama Pak Yanto juga pakai teknik penguasaan tombol segala Mm-mm. macam, lagu gitu loh. Ya sama sama aja ya, tetap saya kuasai tombol, lagu nggak ada yang masuk karena saya belajarnya sesuka hati kan. Betul saya betul. saya sempat dinasihati, kamu belajar yang benar ya, besok kalau aku udah tua kamu generasi penerus saya gitu. Oh gitu, jadi Mas Iqbal mulai serius gitu ya? mulai ya namanya masih anak-anak ya, kadang Betul. serius kadang enggak gitu. Masih suka main-main ya? Iya. Oke. Mas, kami dari tim Brownies mau ngajak Mas Iqbal datang ke Brownies, mau ngundang Mas Mm-mm. Iqbal datang ke Brownies, Mas Iqbal mau nggak gitu loh. Mm-mm. Ya alhamdulillah saya bilang, ya saya mau, saya gitu. Mm-mm. Ya udah Mas, tunggu ya, nanti kalau udah fix saya kabarin, paling seminggu lagi, setengah bulan, sebulan paling cepat gitu kan. Setelah itu ya udahlah, oke lah saya gitu. Santai aja, pikir saya kan hanya mungkin masih lama juga kan, nggak mungkin kan kayak gitu kan langsung diundang, pikir saya Betul, kan. dadakan gitu ya. Heeh. Nah setelah itu sejam kemudian dia nelpon lagi Mm-mm. dari tim Brownies, Mas positif ya, besok besok tampil di Brownies, malam ini harus berangkat ya kata dia. Mm-mm. Mas, kalau besok saya nggak ada persiapan, saya masih ada jadwal kata saya gitu. Paling minggu depan kata saya gitu kan. Hari apa Mas? Ya insya Allah kalau nggak hari Selasa, hari Rabu. Nah kebetulan dia bilang besok kabarin lagi ya kalau udah siap. Nah Jumat saya kabarin, Mas besok Selasa saya bisa gitu. Nah dari situlah mulai diinterogasi, asal tinggalnya di mana, terus perjalanan kalau naik darat berapa jam, naik pesawat berapa jam. Nah di situ saya mulai diinterogasi, mulai fiknya hari Minggu itu mulai tanya, kira-kira travel berapa biayanya segala macam. Nah itu udah saya jelasin semua. Nah dari situ ya udah Mas, nanti tak kabarin lagi kata dia gitu hari Minggu. Ya udah, tenang kan saya. Nggak ada kabar Mas sampai sore, nggak ada kabar. Saya tunggu sampai habis maghrib juga nggak ada kabar. Nah menjelang Isya saya belum cari travel, belum cari apa-apa, orangnya nelpon, Mas Selasa jadi ya tampil di Brownies ya. Mau nggak mau saya waktu itu belum nyiapin apa-apa Mas, baju belum saya siapin, belum saya masukin koper, travel belum saya hubungi. Akhirnya menghubungi travel dulu, akhirnya nyiapin baju, bawa baju ala kadarnya. Akhirnya saya malam itu juga berangkat. Kalau saya berangkatnya hari Senin kan otomatis saya capek di jalan. Jadi akhirnya malam Senin itu saya berangkat, Selasa baru tampil di acara Brownies. Oke, berarti jalur darat ya? Iya, jalur darat. Oke, dari Lampung ke Jakarta untuk tampil di TV. Iya. Oke, tampil di TV ketemu siapa aja? Ketemu Kak Ayu Ting Ting. Oke. Terus Kak Ivan Gunawan, Kak Oke. Ruben Omsu kalau nggak salah. Udah, tiga Udah. itu aja. Terus yang di pagi-pagi ambiar? Mami DP Heeh. sama Nasar, cuman satunya lupa saya. Oh iya iya, oke. Nah mungkin buat para penonton semua yang kemarin nggak nonton ya kan, mungkin ada juga yang mungkin baru nonton video kali ini dan kemarin nggak nonton, nanti bisa nonton siaran ulangnya ya. Oke, gimana perasaannya ketemu artis-artis? Nyangka nggak dalam hidup Mas Iqbal? Ya nggak nyangka sih Mas, asli nggak nyangka. Ya senang, terharu, bahagia buat saya. Mereka juga sambutannya baik dan mereka juga jujur, saya jujur ngomong apa adanya, nggak membeda-bedakan, oh saya artis loh, kamu hanya orang biasa. Semua sama mereka dianggap sama. Jadi waktu suasana di ruang tunggunya, ruang gantinya, ruang make up-nya udah ketemu sama artis-artis? Oh ya belum. Oh belum. Belum. Oke, jadi ketemunya pas pada saat tampil di depan. Ya pada saat tampil di depan. Oh, atau mungkin ruang make up-nya terpisah? Ya mungkin juga terpisah. Oh, berarti Mas Iqbal kemarin sempat didandanin sama ini ya, mua-mua gitu ya? Kalau didandanin enggak, hanya saya numpang tunggu aja, suruh nunggu di ruang make up. Terus Setelah itu dari tim kreatif Brownies datang ambil keyboard segala macam buat dites segala macam.
Nah, di situ ya ketemu mereka-mereka itu langsung di acara gitu, tanpa settingan sama sekali. Oke, itu berarti tampilnya live. Live, asli live. Asli guys, live gitu. Terus berapa lama durasi masuk TV-nya? Kalau saya segmen pertama itu kurang lebih 10 sampai 15 menit kalau nggak salah. 10 sampai 15 menit. Kalau saya nggak salah ya itu sekitar 10 sampai 15 menit, 20 menit paling lama kayaknya. Oke. Nah, terus kan pasti biasanya ada jeda-jeda iklannya kan? Iya. Nah, kalau pas jeda iklan kalian ngapain? Ya ngobrol lah, biasa bercengkrama. Bercengkrama bercanda-bercanda gitu Iya, nggak sih? biasa. Ya sama kayak kita ngobrol biasa gini. Oke, apa yang ditanyakan sama Ruben Onsu, Ivan Gunawan atau Ayu Ting Ting atau Mami DP? Kalau yang di Brownies nggak terlalu ini ya, karena juga banyak ada bintang tamu yang lain mungkin. Jadi nggak terlalu fokus ke saya. Kalau yang di pagi-pagi Ambiar emang banyak ngobrol sama Mami DP. Gitu. Ngobrol apa sama Mami DP? Ya ngobrol. Udah lama main musik, terus tanya tinggal di Lampungnya di mana. Ya pokoknya ngobrol kayak kita biasa. Di Lampungnya di mana terus bilang di Pringsewu gitu. Iya, waktu iklan ya, waktu iklan. Iya, betul. Nah, terus setelah Mbak DP atau Mami DP tahu, oh saya dari Pringsewu, apa reaksi dari Mami DP? Oh, Pringsewu, ya. Terus ya tanya ya. Dia pernah nggak ke Pringsewu sih? Saya nggak tanya ya. Oh, nggak tanya balik ya? Saya nggak banyak tanya sih orangnya. Oh gitu ya, maunya ditanya ya. Nggak banyak. Kadang dia juga ledek-ledek. Oh gitu. Orangnya intinya supel, kalau Mami DP itu orangnya supel. Supel. Acaranya juga berapa lama durasinya? Kalau segmen pertama itu kalau nggak salah, untuk segmen saya aja itu kurang lebih 30 menit kalau nggak salah. Kurang lebih 30 menit, lumayan lama ya. Iya. Oke, berarti itu ngobrol seputar perjalanan karir Mas Iqbal ya. Iya. Oke. Nah, terus setelah sudah selesai, kemana lagi Mas Iqbal? Ya sudah selesai. Udah selesai cukup. Nggak ngobrol lagi sama mereka? Enggak. Mereka udah ada acara lagi? Ya udah ada acara lagi. Jadi perpisahannya ya pada saat setelah selesai acara Iya, di situ? Iya. Setelah keluar dari ruangan ya sudah? Ya udah. Oh, ya. Nggak ngobrol-ngobrol lagi ya? Enggak. Berarti itulah perjumpaan pertama dan terakhir secara langsung dengan mereka? Iya, betul. Oh. Mas Iqbal, kalau untuk tampil acara di Brownies-nya itu pagi atau siang atau sore? Iya, pas live itu Mas. Jadi Live langsung? pas live itu tampil paling nggak lama kok. Nyanyi aja nggak nyampe selagu, hanya serap aja gitu. Oh gitu. Itu kalau di Brownies ya. Kalau di pagi-pagi Ambiar itu harinya sama atau beda? Beda. Oh beda. Beda hari. Itu juga live juga? Live juga. Ya. Nah kalau yang bersama dengan Mami DP itu yang di acara pagi-pagi Ambiar itu dari jam berapa sampai jam berapa durasinya? Dari setengah 9 sampai jam berapa, Dok? Jam 10 apa setengah 10 kalau nggak salah? 2 jam setengah. Oh, 2 jam lama setengah. juga ya, 2 jam setengah ya. Oke, nah 2 jam setengah Mas Iqbal live gitu. Itu pertama kali Mas Iqbal tampil di TV? Pokoknya intinya segmen pertama itu saya sekitaran ada waktu setengah jam lah kalau nggak salah. Terus? Sisanya beda lagi atau Sisanya masih? beda lagi. Oh, beda lagi. Nah, tapi kalau untuk ini adalah pengalaman Mas Iqbal pertama diundang di TV atau Iya. sebelumnya sudah pernah? Pengalaman pertama. Pengalaman pertama. Gimana sih Mas rasanya Mas Iqbal tampil di televisi dan Mas Iqbal bercerita tentang kayak bakat Mas Iqbal gitu di bidang musik? Yang jelas bangga ya, terharu. Terus saat itu ya intinya bangga, terharu, bisa memotivasi orang, terutama orang yang sama lah seperti saya gitu. Terus bisa memotivasi orang-orang yang lebih sempurna dari saya juga gitu. Betul, untuk kayak jangan malas gitu kalau Ya, kerja ya, gitu ya. ya. Sebenarnya kita punya kemampuan ya gitu kan ya. Mungkin di selip lain kita punya kekurangan, tapi di tempat lain kita punya kelebihan yang bisa kita kembangkan gitu. Mas Iqbal kayak ngerasa deg-degan gitu nggak sih? Mungkin kan ini pertama kali Mas Yang jelas Iqbal. pastilah ya. Nggak mungkin kalau enggak tuh nggak Betul mungkin ya. banget. Ya Bismillah aja, percaya diri aja gitu. Mas pertama kali tampil di TV, terus setelah Mas di salah satu stasiun televisi di sana, terus habis itu kayak Mas Iqbal
tampil di TV-TV lainnya juga nggak sih? Belum. 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 Oh, berarti hanya di satu Hanya TV, di satu TV saja, tapi tapi di 2 acara. 2 acara. Oke. Dari awal memang sudah dikasih tahu kalau mau tampil di 2 acara atau? Enggak, awalnya saya cuma tahunya di Brownies aja. Mm-mm. Ketika saya mau tampil di Brownies, dari tim pagi-pagi Ambiar nelpon. Mm-mm. Besok ada jadwal nggak mas, kata dia gitu. Mm-mm. Nggak ada, lagi mana? Kamu dari pagi-pagi Ambiar rencana mau ngundang Mas Iqbal juga nih besok gitu loh. Gitu. Itu dadakan aja gitu. Oh, jadi dadakan gitu. Semua serba dadakan. Walaupun dadakan tapi ngalir Ngalir. lancar ya Mas ya. Alhamdulillah lancar. Iya, iya. Nah Mas, waktu perjalanan Mas ke sana, Mas ditemani siapa? Sama ibu. Sama ibu berdua. Iya. Oh gitu. Nah apa nih? Apa ya? Mungkin selama perjalanan atau pas di sana, apa yang ibu sampaikan ke Mas Iqbal? Ada nggak wejangan-wejangan gitu khusus Iya. atau obrolan-obrolan ringan? Ya ada sih. Apa biasa? Ada intinya Mm-mm. ibu tuh bilang pokoknya apa yang ditanya dijawab, jangan gugup, jangan, pokoknya intinya harus siap lah gitu. Betul betul. Nah artinya ibunya Mas Iqbal mendampingi di situ dan juga turut menjadi narasumber dong. Iya. Oke. Nah apa nih yang dikulik oleh para presenter dari stasiun televisi tersebut? Ya mungkin tentang keseharian saya, Mm-mm. tentang kekurangan saya, Mm-mm. tentang pokoknya semua tentang saya dikulik semua gitu. Tentang bahwa Mas Iqbal itu lahir prematur sampai Pokoknya akhirnya intinya semua tentang diri saya dikulik semua. dikulik habis di situ ya. Ya. Oke. Nah, terus berapa hari Mas totalnya Mas Iqbal di Jakarta? Kalau di Trans TV 2 hari, Mm-mm. di 2 acara 2 hari. Mm-mm. Tapi karena saya punya saudara di Jakarta, jadi saya main dulu tempat kakak saya, dapat orang Jakarta, jadi saya main dulu di sana. Sekitaran seminggu lah pulang pergi. Seminggu sambil jalan-jalan kali Mas Iya. ya. Oke. Nah, terus setelah Mas balik ke Lampung hari apa Mas? Hari Minggu malam, Senin pagi nyampe. Oke, hari Minggu malam ya, Senin pagi nyampe. Kalau di Lampung sendiri nih Mas, pernah diundang di stasiun televisi belum? Belum. Belum. Oh iya, mudah-mudahan lah nanti ada pihak stasiun televisi di Lampung juga yang mengundang Mas Iqbal atau dari media-media lainnya juga ya Mas ya. Kalau dari ini berita-berita surat kabar gitu pernah? Belum juga. Belum. Ya berarti langsung go nasional ini ceritanya Iya. Mas ya. Oke. Nah Mas, setelah Mas Iqbal masuk di TV, kemudian viral dengan videonya, ada perubahan-perubahan, ada apa ya? Info-info menarik mungkin yang bisa dibagikan? Yang jelas ya adalah perubahan, jelas ada. Mungkin bisa mendongkrak channel YouTube saya yang masih merintis ini. Terus mungkin ya insya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa mendongkrak nama grup saya juga ya. Nama grupnya ini ya? Ini Iqbal Musik, Iqbal ini Musik. grup saya. Oke. Mas Iqbal sama siapa bermainnya? Iqbal Musiknya? Kalau untuk tergantung sih Mas, tergantung permintaan. Kalau umpamanya job semi orkes ya mainnya rame-rame, ada gendang, gitar, suling gitu. Kalau umpamanya tunggal ya paling hanya saya yang main keyboard, yang nyanyi Mbak Lia sama temennya, sama MC-nya satu lagi. Oh nih, Mbak Lianya ada di sini turut mendampingi ya guys ya. Tuh, halo Mbak Lia. Mbak Lianya kebetulan pas lagi ada di sini juga. Iya. Oke, nanti kita bakal ada sesi khusus ngobrol sama Mbak Lia ya. Oke. Oh jadi gitu Mas ya. Jadi grupnya itu ada beberapa tim juga ya. Tapi kalau Ada. tim intinya Mas Iqbal dengan Iya. Mbak Lia. Iya. Oke. Nah kalau untuk grup musik ini sendiri Mas itu didirikan kapan? Mulai kapan? Sebenarnya saya punya sound system kecil-kecilan itu mulai tahun 2006. Oke. Udah lumayan lama ya, 14-an tahun ya. Iya. Dulu masih 4 biji Mas, speakernya masih 4 biji, hanya speaker 4, 15 inci 2, 18 inci 2 sama power 1, mixer 1. Oh gitu, itu awal pertama kali. Iya. Terus lama-lama berkembang. Lama-lama berkembang. Jadi banyak seperti sekarang. Jadi banyak seperti sekarang. Ya, oke. Nah, terus Mas, mungkin obrolan kita cukup sampai di sini. Terima kasih untuk Mas Iqbal yang di sela-sela kesibukannya masih bisa ngobrol bareng saya. Sama-sama. Apa nih pesan Mas Iqbal untuk kawan-kawan di luaran sana yang mungkin penyandang disabilitas juga, mungkin tunanetra atau yang lainnya, yang
ingin mengembangkan bakatnya hingga seperti bisa viral seperti Mas Iqbal, bisa bermanfaat lah untuk orang lain? Yang jelas buat teman-teman yang sama mengalami keadaan sama seperti saya berpesan untuk selalu giat belajar, untuk selalu giat mencari bakat. Apa sih bakat kalian tuh apa, harus coba mengembangkan sendiri. Jadi jangan putus asa. Jangan gitu ya, putus Mas ya? asa yang jelas. Oke Mas Iqbal, terima kasih, sukses terus untuk grup musiknya. Semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Ya. Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya dan membuka cakrawala Anda tentang beragamnya manusia dengan berbagai macam bakatnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh, memang.